Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomachine chapter 242, yang dimana di sini kita masih melanjutkan art yang berikutnya, tentang juga di sini masih menganalisa ya, MC kita menganalisa plat yang diberikan oleh seorang gadis yang berasal dari utara yang ingin meminta tolong kepada pemimpin sekte demonik untuk menolong dia, atau nantinya bakalan ikut ke utara guys. Nah, plat yang kemarin dia kasih itu ternyata plat salah satu ketua ya, dulu mantan ketua dari sekte demonik yang menghilang ya, yang menghilang platnya. Dan juga orangnya juga ternyata guys ya, kita tahunya dari Guardian yang terakhir berhubungan sama dia. Dan satu hal lagi, menurut gua ini kan platnya kan ibaratnya belum nggak dikasih resmi, para sekte demonik pun nggak tahu nih kalau ternyata platnya itu apakah dicuri atau dia emang ketua sebelumnya memberikan itu secara resmi. Nggak ada yang tahu juga ya, makanya di sini MC curiga sama kawan-kawannya serta anak buahnya yang lain kepada si gadis ini, takutnya jebakan, entah itu dari si Blade yang ingin menuntut balas dendam atau dari apa namanya ya, yang lainnya lah ya. Ini bakalan makin seru guys ya. Ternyata lawannya kali ini adalah seorang dari, ada yang dari monster yang berbentuk naga. Gue kira tuh naga beneran, maksudnya naga yang naga gitu pure, tapi ternyata ini campuran ya, ibarat kura-kura berkepala naga. Widih, gila-gila, kura-kura berkepala naga. Bagaimana tuh ya, gue juga nggak ada ekspektasi seperti itu. Naganya, dan naganya ini kepalanya banyak guys ya, bukan hanya satu. Kalau nggak salah gue lihat gambarannya itu sekitar 3an ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa cek sendiri di situ juga. Dan menurut gua ini bakalan art yang paling apa ya, kalau emang monster itu jadi musuh agak sedikit misterius ya, yang dimana pamannya yang pakai topeng yang nggak dilihatin wajahnya sebelumnya yang memberikan plat tersebut tuh mencurigakan menurut gua. Kenapa bisa mencurigakan ya? Takutnya nih sebenarnya plat itu diambil oleh mereka ya. Plat itu diambil oleh mereka dan sengaja mengundang si pemimpinnya untuk datang ke utara, dan entah itu ada hal baik, ada hal buruk ya. Takutnya dijebak lah ke plat lain. Ya bisa jadi juga yang tadi gue bilangin, si siapa tuh, plat itu emang diberikan dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin dari utara ya. Mungkin dia berteman, bisa jadi seperti itu. Nah, satu hal lagi, jadi di sini juga garis itu juga dari utara itu pelatihannya itu semuanya energi yin ya guys, energi yin, yang dimana dia bisa mengeluarkan energi seperti aura berwarna putih ke es gitu, dan membentuk sebuah, atau bisa membekukan sebuah area, bukan area masih kekuatannya masih lembek, mungkin barang atau objek biasa itu yang lemahnya. Tapi kalau mereka udah kuat mungkin bisa membekukan area ya di sekitar mereka. Buktinya si MC juga bisa kan, meskipun MC bukan dari utara, tapi dia bisa membekukan meja objek, karena dia itu kan emang waktu itu ngambil ya, menetralisasikan atau mengambil energi yin dari istrinya itu. Dan istrinya juga datang guys, pengen tahu kali ya. Takutnya si siapa tuh yang bapaknya ini kan dipanggil tuh ya. Ini gue juga kayak punya gambaran sendiri kan. Cewek itu bilang di utara itu ibarat energi terbesar itu cuma ada di utara ya, cuma ada di utara yang menguasainya. Ada teknik-teknik yang memang dari kecil biar bisa menguasai energi, dia lebih ke energi yin. Nah, di sini anaknya kan ikut tuh, dan dia bilang kalau orang yang udah berlatih, bukan anak kayak ini dari si gadis itu, sampai di ranah tertentu dia bisa, rambutnya bakal berubah jadi perak, dan kekuatannya itu dia bisa ngebekuin beberapa ya, lebih kuat lah daripada sebelumnya. Nah, yang gue bisa simpulin takut dari si cewek ini anaknya dari orang yang udah
setia sama MC ini, ternyata bapaknya ini mungkin ibunya, kan ibu nggak diliatin guys ceritain. Nah, mungkin kata gue sih ibunya ini pernah ibunya ini seorang dari utara ya, mungkin seorang dari utara yang emang prajurit yang menurut gua sama kuatnya kayak si anak buah ini, bapaknya si ini nih ya, bapaknya dari istrinya si MC Hita menurut gua. Jadi mungkin aja nanti informasi dari dia itu benar-benar penting dan dia tahu sedikit tentang utara, keadaannya gimana ya kan, karena dia pernah berhubungan sama wanita dari utara dan udah punya anak. Nah, anaknya inilah yang menikah sama si MC. Kalian sendiri ya, Prabu Tepera. Tadi kan sini kesimpulannya gitu, kalau dari orang dari utara itu kalau udah naik ke ranah yang tertentu, rambutnya bakalan berubah jadi perak. Nah, sedangkan si MC yang menguasai energi pun nggak ada tuh berubah-berubahnya, meskipun kalian dari kekuatannya lebih kuat dibandingkan si gadis itu energi ya. Jadi bisa disimpulin kalau salah satu dari keturunan utara yaitu istrinya dari MC yang rambutnya bisa berubah jadi perak. Kalian sendiri ini bakal seru sih. Gue juga nungguin misterius orang pria atau paman yang ngasih plat itu sebenarnya siapa, apa hubungannya sama si pemimpin sekte sebelumnya, apakah dia emang benar-benar musuh atau kayak dia itu mungkin aja bisa jadi anggota atau mungkin aliansi dari si Black yang emang udah merencanakan ini semua. Jadi rencananya itu diubah dan utara disuruh, kan dia kan udah nggak bisa tuh dimurim ya, udah ketahuan lah niat jeleknya, niat aslinya, jadi nggak ada lagi mata-mata di murim. Makanya dia ke utara memakai plat-plat atau prajurit dari utara untuk memancing MC ke utara. Di situ mungkin udah ada jebakan yang bisa oleh si Black untuk membunuh si MC, bisa jadi. Karena gue nggak baca novelnya nih guys ya, gue nggak baca novelnya, bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin ya emang pure mereka ingin benar-benar membunuh atau menyegel naga yang udah lepas. Jadi naga sebelumnya itu tuh disegel guys ya, dibunuhnya kan nggak bisa tuh, jadi makanya mereka yang disegel dan mungkin sekarang disegel kebuka dan butuh bantuan MC. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, atau bisa kalian mau menghasilkan uang dari skill ini, bisa banget. Malah gue juga bisa menghasilkan uang juga dari sini. Kalau kalian mau buat kerja di perusahaan orang, kantor juga bisa freelance juga bisa. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.